Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tentang earthquake yang beranggotakan saya, Alvindara Devina, dengan nomor NIM 11521006. Saya Rian Surya Dharma Tarigan dengan nomor induk mahasiswa 115210084. Saya Winda Umi dengan nomor induk mahasiswa 115210075. Di sini saya akan menjelaskan pertama, yaitu bagaimana gempa bumi terbentuk. Gempa bumi merupakan getaran atau serentetan getaran dari kulit bumi yang bersifat tidak abadi dan kemudian menyebar ke segala arah. Pendapat ini dikemukakan oleh Howell pada tahun 1969. Yang kedua ada proses terjadinya gempa bumi. Terjadinya gempa bumi dan dapat disebabkan oleh dua aspek utama, yaitu karena aktivitas tektonik atau aktivitas vulkanik. Terjadinya gempa bumi dipengaruhi oleh beberapa hal selain dua aspek utama di atas, yaitu medium yang dilalui dan kedalaman sumber gempa. Gempa bumi terjadi ketika penyebab gempa bumi menghasilkan getaran. Kemudian getaran tersebut merambat ke segala arah dan menyebabkan gelombang. Gelombang inilah yang biasa kita rasakan ketika terjadi gempa bumi. Selanjutnya, penyebab dan macam jenis gempa bumi. Yang pertama ada gempa bumi tektonik. Aktivitas tektonik menyebabkan pergerakan lempeng-lempeng benua maupun samudra. Interaksi antar lempeng ini juga menghasilkan banyak struktur geologi yang bergerak secara aktif. Interaksi lempeng yang menyumbangkan banyak tenaga untuk menjadi gempa adalah subduksi, di mana salah satu lempeng menyusup ke bawah lempeng yang lain. Subduksi ini merupakan pergerakan lempeng di mana kedua lempeng saling bergerak mendekat. Getaran yang dihasilkan merupakan hasil dari gesekan kedua sisi lempeng dan saling menyusup. Getaran ini akan semakin besar apabila terdapat sesuatu yang mengganjal namun kemudian ikut menyusup secara tiba-tiba. Di samping ada gambar dari gempa bumi tektonik. Selanjutnya yang kedua ada gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik erat kaitannya dengan letusan gunung api. Magma dari tubuh gunung api tertahan oleh sumbat lava yang terbentuk oleh magma sebelumnya yang membeku. Diperlukan energi yang besar untuk menembus batuan tersebut. Ketika energi terlepaskan dan menghancurkan sumbat tersebut, terbentuklah getaran-getaran yang akan kita rasakan sebagai gempa bumi. Yang ketiga ada gempa bumi ekstraterestrial. Faktor ekstraterestrial merupakan penyebab gempa bumi yang berasal dari luar angkasa. Ketika benda dari luar angkasa masuk menembus atmosfer bumi dan menumbuk kerak bumi, getaran yang dahsyat akan terjadi seperti halnya ketika meteor yang menumbuk bumi beberapa waktu silam. Yang keempat ada faktor medium. Gelombang gempa bumi dapat menyebar dengan cara merambat melalui medium. Ketika terjadi getaran di bumi, kemudian medium yang dapat dilalui adalah tanah, batuan, dan air. Ketika gelombang gempa merambat melalui tanah, dampak yang ditimbulkan akan berbeda dengan gelombang yang bergerak melalui batuan. Hal ini dikarenakan batuan memiliki sifat yang lebih kompak daripada tanah. Yang kelima, ada faktor kedalaman. Faktor lainnya yaitu kedalaman sumber gempa. Semakin dalam sumber, maka semakin kecil dampak yang dihasilkan karena energi gelombang akan habis ketika menyebar naik. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada gelombang seismik. Gelombang seismik adalah gelombang elastik yang menjalar ke seluruh bagian dalam bumi dan melalui permukaan bumi akibat adanya lapisan batuan yang patah secara tiba-tiba atau adanya ledakan. Lalu, jenis gelombang seismik. Gelombang seismik dibagi menjadi dua, yaitu body wave atau gelombang badan dan surface wave atau gelombang permukaan. Body wave dibagi lagi menjadi dua, yang pertama gelombang primer, yang kedua gelombang sekunder. Gelombang primer bergerak secara bolak-balik dalam arah yang sama dengan
Gerakan gelombang. Gelombang sekunder bergerak tegak lurus terhadap arah perjalanan gelombang. Rayleigh wave bergerak secara vertikal atau horizontal dalam bidang vertikal ke arah perjalanan gelombang. Sedangkan log wave bergerak tegak lurus terhadap arah lambat dalam bidang horizontal. Monitor gempa bumi ada seismometer, depth of focus, and travel time curve. Bisa dilihat gambar-gambarnya. Next aja, Vin. Dampak gempa bumi yang pertama ada bangunan roboh, yang kedua jalan retak, yang ketiga tsunami, yang keempat tanah longsor. Gempa dan lempeng tektonik. Di mana saja wilayah distribusi gempa? Yang pertama yaitu Circum-Pacific atau lebih dikenal dengan Ring of Fire. Ring of Fire ini mengikuti tepi Samudra Pasifik, lalu di Circum-Pacific ini menampung lebih dari 80% gempa bumi dangkal dan menengah di dunia dan 100% gempa bumi dalam. Lalu zona gempa lainnya yaitu Circum-Mediterania yang bertepatan di pegunungan Himalaya dan Mid-Oceanic. Lalu selanjutnya yaitu pergerakan dan batas lempeng. Di sini terlihat peta persebaran pergerakan dan batas lempeng yang ada di dunia. Lalu selanjutnya yaitu ada 3 jenis batasan lempeng, yaitu pertama batasan divergen, kedua batasan konvergen, dan ketiga batasan transform. Pada batasan divergen ini pergerakannya itu menyebar. Lalu efeknya itu konstruktif dan topografinya itu ada retak-retak, ada kerak di sini, ada patahan-patahan di sini. Lalu selanjutnya yaitu batasan konvergen. Pergerakannya itu melalui subduksi, lalu efeknya itu destruktif, dan topografinya itu jadi seperti parit, pergerakannya menuju ke dalam. Yang ketiga yaitu batasan transform. Pergerakannya itu menyamping, lalu efeknya yaitu konservatif. Memprediksi gempa bumi. Bencana gempa bumi merupakan bencana yang tidak dapat dicegah, lalu terjadi secara tiba-tiba dan mengejutkan, serta tidak dapat diperkirakan pula akurat lokasi pusatnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memprediksi gempa bumi yaitu satu, menggunakan data historis, dan yang kedua yaitu gerak-gerik hewan yang bertingkah laku aneh. Persiapan menghadapi gempa bumi. Persiapan yang dilakukan terbagi menjadi 2 macam, yaitu persiapan untuk keadaan darurat dan persiapan ketika terjadi gempa bumi. Satu, persiapan untuk keadaan darurat, yaitu mencari tempat berlindung yang aman, menyediakan air minum secukupnya, menyiapkan kebutuhan pengungsian seperti P3K, lalu mencari tahu lokasi tempat evakuasi dan rumah sakit terdekat. Yang kedua yaitu persiapan ketika terjadi gempa. Yang pertama yaitu membuka pintu jalan keluar, lalu jika tidak bisa mencari pintu jalan keluar atau tidak memungkinkan, maka kita disarankan untuk berlindung di bawah barang yang aman seperti meja yang kokoh. Selanjutnya itu tetap tenang dan jangan terburu. Dan lalu yang terakhir, cek kembali anggota keluarga ketika melakukan evakuasi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada daftar pustaka sebagai acuan materi kami.